tips masuk perguruan tinggi negeri melalui seleksi mandiri. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami Kampus Indonesia yang selalu menghadirkan video-video informatif buat kamu. Biar gak ketinggalan sama video seru dan terbaru dari kami, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Halo Sobat Mindo, pasti banyak banget nih di antara kalian yang pengen banget lanjutin pendidikan setelah lulus SMA di perguruan tinggi negeri. Tapi kalian udah ikut SNMPTN, SBMPTN, namun masih gagal juga. Tenang saja, Sobat Mindo masih memiliki satu kesempatan lagi untuk dapat berkuliah di perguruan tinggi negeri loh, yaitu melalui jalur seleksi mandiri. Salah satu yang paling diminati dalam seleksi mandiri PTN adalah ujian tulis UGM dan seleksi masuk UI. Oleh karena itu, di sini Kampus Indonesia akan memberikan tips untuk kalian agar bisa lolos seleksi mandiri di perguruan tinggi yang kalian impikan. Simak baik-baik ya. Pertama, pelajari materi ujian SBMPTN. Kalian tahu nggak sih Sobat Mindo, beberapa kampus negeri memang tidak membuka tes ujian masuk untuk jalur seleksi mandiri, tapi berdasarkan nilai UTBK SBMPTN. Namun masih ada juga kampus yang tetap mengadakan ujian masuk tes tertulis untuk seleksi mandiri. Nah, umumnya materi ujian yang diberikan itu hampir mirip dengan soal SBMPTN. Oleh karena itu, kamu dapat mempelajari materi ujian SBMPTN yang baru saja kamu jalani. Bahkan biasanya yang berbeda hanya grade dan juga jumlah saingannya saja. Soal ujian mandiri masuk PTN bisa jadi sama dengan soal SBMPTN. So, nggak ada salahnya buat Sobat Mindo mempelajari soal SBMPTN untuk persiapan ujian mandiri. Kedua, menggali informasi kampus dan jurusan yang akan dipilih. Sebelum Sobat Mindo memilih kampus dan jurusan kuliah yang diinginkan, tidak ada salahnya jika kalian mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait kampus dan juga jurusan impian kamu. Kamu juga bisa bertanya pada senior yang kuliah di kampus tersebut. Tanyakan tentang peluang dan grade jurusan, prospek jurusan tersebut, serta bagaimana kondisi kampus. Saran dari senior yang sudah lebih dulu kuliah di jurusan yang kalian inginkan tentu akan menjadi masukan yang sangat berguna sebelum kamu mengambil keputusan apakah tetap lanjut di jurusan tersebut atau tidak. Ketiga, mencari jurusan yang peluangnya paling besar. Setiap calon mahasiswa tentu ingin kuliah di kampus dan jurusan yang mereka inginkan. Akan tetapi, tidak ada salahnya jika kamu menurunkan grade dan juga peluang jurusan yang dipilih dengan melihat dari jumlah peminat dan kursinya. Pasalnya, beberapa kampus dan jurusan favorit memang memiliki peluang yang lebih kecil lantaran persaingannya yang sangat ketat. Dengan melakukan cara tersebut, maka akan dapat meningkatkan peluang kamu untuk diterima saat ujian tes jalur mandiri. Soalnya, jurusan yang kamu pilih juga akan sangat menentukan. Oleh karena itu, kamu dapat memilih jurusan dengan peminat yang lebih sedikit dan kursi mahasiswa yang tersedia cukup banyak. Yang keempat, jangan menganggap remeh seleksi mandiri. Meskipun masuk kuliah lewat jalur seleksi mandiri tidak seketat SBMPTN, namun kamu tetap tidak boleh menganggap remeh ujian ini. Kamu tetap harus memiliki bekal akademik yang cukup sebelum melaksanakan jalur ujian masuk secara mandiri. Bahkan, bila perlu kamu juga bisa mengikuti kursus ujian masuk perguruan tinggi agar hasilnya lebih optimal. Keseriusan persiapan akademik yang dilakukan tentu saja akan memberikan jaminan kelulusan yang lebih besar. Oleh karena itu, kamu harus tetap optimis dan serius mengerjakan seluruh soal dengan baik agar mendapatkan hasil yang sempurna. Dengan begitu, kesempatan untuk masuk perguruan tinggi negeri yang kamu impikan pun terbuka lebar. Yang kelima, pastikan dana terpenuhi. Selain mempersiapkan materi ujian, fisik, dan juga mental, kamu juga perlu memastikan kalau dana yang kamu miliki cukup untuk membayar seluruh biaya kuliah. Soalnya, biaya kuliah melalui seleksi mandiri memang lebih besar dibanding mereka yang masuk lewat jalur SBMPTN. Oleh karena itu, pastikan kamu mengetahui estimasi berapa biaya kuliah secara lengkap, mulai dari SPP, uang pangkal kuliah, praktikum jika jurusan yang menggunakan praktikum, dan biaya-biaya lainnya. Jangan sampai saat sudah lulus tes karena tidak mengetahui gambaran biaya sebelumnya, akhirnya kamu tidak jadi melanjutkan kuliah di PTN impian karena biaya yang terlalu besar.
Ya begitulah Sobat Mindo, masing-masing kampus negeri memang memiliki cara sendiri terkait pelaksanaan seleksi mandiri di kampus mereka masing-masing. Oleh karena itu, persiapkan baik-baik jika kalian berencana mengikuti seleksi mandiri di sebuah PTN. Sampai di sini dulu nih video kita kali ini. Jika kalian ingin menikmati video-video lain yang mengedukasi, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Kamus Indonesia ya, biar gak ketinggalan konten-konten seru lainnya. See you guys!